Pagi itu matahari menyapa lembut di sela tirai putih yang bergoyang pelan. Udara di kamar mereka masih terasa hangat oleh aroma sabun bayi yang baru dibeli kemarin sore. Di atas meja kecil dekat jendela, segelas susu hangat berdiri setengah diminum, dan di sisi ranjang, Amara duduk dengan tangan kanan yang terus mengusap lembut perutnya yang mulai membuncit. Wajahnya berseri-seri dengan senyum yang nyaris tak pernah hilang sejak 2 minggu lalu sejak garis 2 di tespek itu muncul. Andra berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dari jauh tanpa bersuara. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak kabar itu datang. Setiap langkahnya ke kantor terasa lebih ringan. Setiap pulangnya lebih ditunggu. Ia tidak lagi hanya hidup untuk dirinya sendiri, atau untuk perempuan yang dinikahinya 2 tahun lalu tapi kini untuk kehidupan kecil yang sedang tumbuh di rahim wanita itu. Dalam diam, ia seringkali terkejut oleh betapa sederhana kebahagiaan itu. Hanya dengan melihat Amara menatap perutnya sambil berbicara pelan seolah sedang mengajak seseorang berbincang, ia merasa seolah seluruh dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang pada keajaiban itu. Amara selalu memiliki cara untuk membuat setiap hal kecil menjadi berarti. Ia akan menempelkan telinganya di perut dan berkata, "Dia menendang, Ran." Lalu tertawa kecil seperti anak kecil yang baru menemukan rahasia besar. Dan Andra akan ikut tertawa, meski tak tahu apakah itu sungguh terjadi atau hanya perasaannya saja. Tapi di matanya, semua yang dikatakan Amara adalah kebenaran yang tak perlu dibuktikan. Rumah mereka tidak besar, hanya satu lantai dengan taman kecil di belakang. Tapi disitulah Andra merasa paling kaya di dunia. Dindingnya penuh dengan foto-foto sederhana, perjalanan pendek ke pantai, ulang tahun pernikahan pertama, bahkan foto saat mereka menanam pohon mangga kecil di pekarangan. Semua hal tampak begitu biasa, namun memiliki nilai yang tak ternilai untuk mereka berdua. Hari-hari mereka berjalan dalam ritme yang indah. Amara yang dulunya sibuk bekerja sebagai desainer interior kini memilih untuk lebih banyak di rumah. Ia suka menghabiskan waktu dengan mencatat ide-ide untuk mendekorasi kamar bayi mereka. Warna dinding yang lembut, gorden bergaya minimalis, dan rak kayu mungil yang ia pesan secara khusus dari pengrajin lokal. Sementara Andra, yang bekerja di perusahaan konstruksi, selalu menyempatkan diri pulang lebih awal hanya untuk melihat perkembangan kecil itu setiap kali Amara menunjukkan hasil kreasinya. Kadang, di malam hari, mereka duduk di teras belakang sambil mendengarkan suara jangkrik. Lampu taman kecil menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan di wajah mereka. Amara bersandar di bahu Andra, sementara tangan lelaki itu tak pernah lepas dari menggenggam tangannya. Di saat-saat seperti itu, waktu seolah tidak bergerak. Dunia di luar terasa jauh, dan yang tersisa hanyalah detak jantung mereka yang berdenting seirama. Namun di balik ketenangan itu, Andra sesekali merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin hanya perasaan cemas yang muncul setiap kali Amara kelelahan atau pusing karena kehamilannya. Ia berusaha menepis pikiran buruk itu. Baginya, kebahagiaan tidak boleh dirusak oleh kekhawatiran yang belum tentu nyata. Tapi kadang, di tengah malam ketika Amara tertidur lelap, Andra terbangun diam-diam hanya untuk memastikan napas istrinya teratur. Ada rasa takut yang tak bisa ia pahami, takut kehilangan sesuatu yang baru saja dianugerahkan kepadanya. Pagi-pagi di rumah itu selalu diisi dengan tawa kecil. Amara sering mengeluh lapar di waktu yang tak terduga, membuat Andra harus menyiapkan roti bakar di tengah malam atau mencarikan buah mangga muda ke warung tetangga. Ia menuruti semua keinginan itu tanpa keluhan sedikit pun, bahkan merasa bahagia melakukannya. Ada rasa bangga di sana, bangga karena bisa menjadi bagian dari perjalanan ini, menjadi penopang bagi perempuan yang ia cintai lebih dari apapun. Suatu hari, saat matahari condong ke barat, Andra pulang membawa sebuah kotak besar. Ia menyimpannya di tengah kamar, menatap Amara dengan senyum misterius. Amara penasaran, membuka kotak itu perlahan, dan menemukan sebuah ayunan bayi berwarna putih gading, hasil rakitan Andra sendiri. Di sisi kotak tertulis nama yang belum resmi mereka pilih, Baby A. Amara menatap tulisan itu lama, lalu meneteskan air mata haru. Ia tahu Andra sudah menyiapkan segalanya, bahkan untuk hal-hal yang belum mereka capai. Malam itu, ketika lampu kamar sudah dimatikan, Amara berbaring di pelukan Andra sambil berkata dengan suara nyaris berbisik, "Aku takut, Ran.
Kadang aku takut terlalu bahagia. Seolah-olah Tuhan sedang memberi banyak, tapi akan meminta sebagian kembali. Andra diam, menatap langit-langit. Hatinya bergetar oleh kalimat itu. Ia mencium puncak kepala istrinya dan menjawab lirih. Kalau Tuhan memberi kita ujian, berarti Dia percaya kita bisa menjalaninya. Aku akan jaga kalian berdua, Mar. Sampai kapanpun. Jawaban itu menenangkan Amara. Ia memejamkan mata, dan dalam hitungan detik, nafasnya mulai teratur. Tapi bagi Andra, malam itu menjadi malam pertama ia benar-benar merasa takut pada waktu. Takut pada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Beberapa minggu berlalu. Perut Amara makin membesar, dan kandungan memasuki bulan keempat. Rumah mereka semakin ramai oleh persiapan kecil. Boneka, selimut rajut, dan cat warna pastel yang kini menghiasi dinding kamar bayi. Kadang Andra pulang dengan cat di wajahnya karena terburu-buru menyelesaikan pengecatan sebelum Amara bangun dari tidur siangnya. Ia ingin semua selesai sebelum hari kelahiran tiba. Ia ingin segalanya sempurna. Di sela kesibukan itu, Andra sering duduk di kamar bayi sendirian. Ia memandangi ayunan itu lama, sambil membayangkan tangan kecil yang kelak akan berayun di sana. Kadang ia berbicara pelan seolah bayi itu sudah bisa mendengar, bercerita tentang mimpi-mimpi sederhana, mengajarinya naik sepeda, menemaninya ke sekolah, dan melihat Amara tertawa bahagia di halaman rumah. Ia tak tahu mengapa, tapi setiap kali membayangkan itu, ada kehangatan yang menyesakkan di dada campuran antara harapan dan rasa takut kehilangan. Amara sering tertawa melihat betapa seriusnya Andra mempersiapkan segalanya. Ia bahkan membuat daftar belanja lengkap, dari popok hingga kursi makan bayi. Kau seperti ayah panik yang baru pertama kali punya anak, godanya suatu sore. Andra hanya tersenyum dan menjawab, aku cuma ingin semuanya siap. Aku ingin dia lahir dalam dunia yang penuh cinta, bukan kekhawatiran. Hari-hari itu, cinta memang terasa sederhana tanpa syarat, tanpa drama. Tapi di balik senyum mereka, takdir sedang menulis sesuatu di luar kendali manusia. Terkadang, di antara senyum Amara, muncul letih yang tak biasa. Kadang wajahnya pucat, kadang ia mengeluh dadanya terasa berat. Namun setiap kali Andra bertanya, Amara hanya menjawab dengan tawa ringan. Namanya juga hamil, Ran. Semua wanita pasti begini. Dan Andra, yang tak ingin membuatnya cemas, selalu percaya begitu saja. Ia percaya bahwa kebahagiaan tidak akan secepat itu berubah menjadi duka. Ia percaya Tuhan tidak akan kejam pada dua manusia yang hanya ingin mencintai dengan cara yang sederhana. Malam terakhir di bulan keempat kehamilan, hujan turun deras. Angin mengetuk kaca jendela, membawa hawa dingin yang menggigit. Amara duduk di dekat perapian kecil, memeluk bantal sambil membaca buku panduan kehamilan. Andra datang membawa 2 cangkir coklat panas, lalu duduk di lantai di depan istrinya. Mereka berbincang tentang nama-nama calon bayi. Andra mengusulkan nama Raya jika perempuan, karena baginya nama itu terdengar seperti doa-doa, agar hidupnya penuh cahaya dan kekuatan. Amara menyetujui sambil tersenyum. Kalau dia perempuan, aku ingin dia sekuat ibunya, kata Andra. Amara menatapnya lama. Senyum itu perlahan melembut. Dan kalau dia laki-laki, aku ingin dia seperti ayahnya, yang tidak pernah menyerah. Tak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi salah satu malam terakhir di mana kebahagiaan mereka terasa utuh, tanpa retak sedikit pun. Di luar, hujan terus turun, seperti isyarat lembut dari langit bahwa setiap cerita bahagia selalu punya bayangan di belakangnya. Tapi di dalam rumah kecil itu, 2 manusia sedang berpegangan tangan, percaya bahwa cinta mereka cukup untuk menghadapi apapun yang akan datang. Andra mencium tangan Amara, lalu menatap perut yang bergerak pelan di bawah kain hangat. Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, waktu sudah mulai menghitung mundur. Tapi malam itu, ia hanya ingin mengingat satu hal bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang lamanya ia bertahan, melainkan tentang seberapa dalam ia dirasakan. Dan di rumah kecil itu, di antara aroma coklat dan suara hujan, kebahagiaan mereka terasa begitu nyata, begitu lengkap bahkan terlalu indah untuk tidak membuat semesta iri. Hari-hari bahagia itu masih bergulir seperti biasanya,
Namun sejak memasuki bulan ke-6 kehamilan, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah di rumah kecil itu. Perubahan yang tidak langsung terlihat, tapi terasa, seperti udara yang tiba-tiba berat sebelum hujan turun. Awalnya, Amara sering mengeluh cepat lelah. Ia yang biasanya suka menata kamar bayi hingga larut malam, kini lebih sering duduk diam di kursi dekat jendela. Wajahnya masih tersenyum, tapi senyum itu tidak lagi secerah dulu. Pipi yang dulu bersemu lembut kini mulai pucat. Dan Andra, meski berusaha berpikir positif, mulai menyadari bahwa ada yang tak sama. Suatu pagi, ketika sinar matahari menembus kaca dapur, Amara tengah menyiapkan sarapan. Tangannya yang memegang spatula tiba-tiba bergetar, dan sesaat kemudian tubuhnya limbung. Piring di tangannya jatuh dan pecah di lantai. Suara benturannya membuat Andra yang sedang di ruang depan berlari panik. Ia mendapati Amara duduk di lantai. Wajahnya pucat, bibirnya nyaris tak berwarna. "Andra, aku hanya sedikit pusing," ucapnya pelan, mencoba menenangkan, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Andra segera membopongnya ke sofa. Jantungnya berdetak keras. Ia ingin segera membawanya ke rumah sakit, namun Amara menolak dengan lembut, mengatakan ia hanya kelelahan. Setelah beberapa menit beristirahat dan minum air, warna di wajahnya sedikit kembali. Tapi dalam hati Andra, ada sesuatu yang tak bisa diredam, perasaan takut yang mulai menancap. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat rapuhnya tubuh istrinya. Dan malamnya, ketika Amara sudah tertidur, Andra menatapnya lama, mencari jawaban di wajah tenang itu. Ia berjanji dalam hati, esok mereka akan periksa. Keesokan paginya, mereka pergi ke klinik langganan mereka. Udara pagi terasa kering, jalanan ramai, tapi suasana di dalam mobil hening. Amara duduk sambil memegangi perutnya, sementara Andra menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Dokter Ratnasari menyambut mereka dengan senyum hangat seperti biasa. Wanita parubaya itu sudah menjadi dokter kandungan Amara sejak awal kehamilan. Wajahnya lembut, penuh pengertian, dengan sorot mata yang menenangkan. Tapi ketika pemeriksaan dimulai, Andra melihat sesuatu di mata dokter itu, bayangan kecil kekhawatiran yang tak berhasil disembunyikan. Setelah beberapa menit diam, Dokter Ratna menatap hasil monitor, lalu beralih pada Amara dengan suara hati-hati. "Tekanan darahmu turun lagi, Mar, dan detak jantungmu agak tidak stabil." Andra menegakkan badan, menatap dokter dengan pandangan tegang. "Berbahayakah, Dok?" tanyanya. Dokter Ratna menatap mereka berdua bergantian, lalu menulis sesuatu di berkasnya sebelum menjawab. "Belum bisa dikatakan berbahaya. Tapi aku ingin kau istirahat total dulu. Jangan terlalu banyak berdiri, jangan stres, dan aku akan atur beberapa tes tambahan minggu depan. Aku ingin pastikan jantungmu bekerja dengan baik." Amara hanya mengangguk. Senyumnya tipis, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang mulai tumbuh. Di perjalanan pulang, ia diam, memandangi jendela. Sementara Andra sesekali meliriknya, ingin berkata sesuatu tapi tak tahu apa. Dalam diam itu, mereka berdua seolah sama-sama sadar bahwa kebahagiaan mereka mulai retak sedikit halus, nyaris tak terlihat, tapi nyata. Beberapa hari berikutnya, kondisi Amara tak banyak berubah. Kadang ia terlihat sehat, kadang tubuhnya begitu lemah hingga bahkan berjalan ke kamar mandi terasa berat. Andra memutuskan untuk mengambil cuti dari kantor, menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Ia membuatkan makanan ringan, membacakan buku, atau sekadar duduk di lantai sambil menggenggam tangan istrinya. Amara selalu mencoba terlihat kuat. Ia tidak ingin Andra khawatir. Tapi tubuh tidak bisa berbohong. Di malam-malam tertentu, ia terbangun dengan napas terengah. Dada terasa sesak seolah ada beban berat menekan dari dalam. Andra akan terjaga seketika, memeluknya sambil berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri nyaris hancur. Suatu malam, ketika ia terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar mandi, Andra menemukan Amara sedang berlutut di depan wastafel, tubuhnya gemetar hebat. Ia muntah tanpa henti, wajahnya pucat pasi. Ketika ia berusaha berdiri, tubuhnya hampir jatuh jika Andra tidak sigap menangkapnya. Saat itu juga,
Tanpa menunggu pagi, Andra membawanya ke rumah sakit. Cahaya putih ruangan UGD membuat segalanya terasa asing dan dingin. Bunyi alat medis berdenting pelan, menambah suasana tegang. Amara berbaring di ranjang, tubuhnya diselimuti selimut tipis, sementara Andra duduk di kursi sampingnya, menatap tangan yang lemah itu. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi bayangan ketakutan sudah begitu dekat. Dokter Ratna datang dengan langkah cepat. Pemeriksaan berlangsung lama. Suara mesin pemantau detak jantung dan denyut janin memenuhi ruangan. Setelah beberapa saat, dokter itu menarik napas panjang. Wajahnya tidak lagi setenang biasanya. Andra, Amara. Suaranya pelan tapi tegas. Kondisi Amara menurun karena jantungnya bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Ini bisa jadi akibat perubahan hormon kehamilan. Tapi aku ingin kalian tahu, risikonya mulai meningkat. Kita harus berhati-hati. Amara menatap dokter itu, lalu beralih ke Andra yang duduk terpaku di kursi. Ia mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. Aku akan baik-baik saja, Dok. Aku kuat. Tapi Dokter Ratna tidak membalas senyum itu. Ia hanya menatap Amara lama, lalu menepuk lembut tangannya. Aku tahu kau kuat, Mar. Tapi kadang, bahkan yang paling kuat pun butuh waktu untuk berhenti sejenak. Setelah malam itu, kehidupan mereka berubah. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini terasa sunyi. Semua kegiatan Amara dibatasi. Ia harus berbaring hampir sepanjang hari, hanya diperbolehkan bangun untuk ke kamar mandi atau makan. Andra mengatur segalanya dengan hati-hati, waktu makan, jadwal obat, bahkan posisi tidur Amara. Ia menjadi perawat, suami, sekaligus penjaga harapan. Tapi di balik setiap senyumnya, ada lelah yang menumpuk. Ada perasaan tidak berdaya melihat orang yang ia cintai berjuang antara rasa sakit dan keinginan untuk bertahan. Setiap malam, Andra berdoa lama di ruang tamu setelah Amara tertidur. Kadang ia berbicara pelan, seolah Tuhan duduk di depannya. Tolong jaga mereka, Tuhan. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau salah satu dari mereka hilang. Hujan turun di luar, menambah sunyi yang menggema di rumah kecil itu. Sementara itu, Amara sering menatap langit-langit kamar sambil membelai perutnya. Ia berbicara dengan janinnya, bercerita tentang ayahnya yang begitu sabar, tentang kamar bayi yang sudah hampir selesai, tentang cinta yang tumbuh setiap hari. Kadang air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan karena takut mati, tapi karena ia takut tidak sempat melihat wajah anaknya sendiri. Beberapa minggu kemudian, hasil pemeriksaan lanjutan keluar. Dokter Ratna memanggil mereka ke ruangannya. Bau antiseptik dan suara mesin dari lorong rumah sakit seolah menambah ketegangan yang sudah menumpuk di dada Andra. Dokter itu menatap hasil lab lama, sebelum akhirnya menatap pasangan di depannya. Tekanan darahmu terus menurun, Mar, dan fungsi jantungmu mulai tidak stabil. Aku sarankan mulai sekarang, kita rawat inap untuk pemantauan intensif. Aku tahu ini tidak mudah, tapi ini cara terbaik untuk menjaga kalian berdua. Amara terdiam. Matanya memandangi Andra, dan dalam tatapan itu, ada ketakutan yang tak ia ucapkan. Rumah, kebersamaan mereka, tawa kecil di pagi hari, semuanya seolah menjauh perlahan. Andra menggenggam tangannya erat, seolah ingin menahan semua itu agar tidak pergi. Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa, dan dalam hatinya, ia tahu sesuatu besar sedang mendekat. Hari itu, saat Amara dibawa ke kamar perawatan, langit di luar rumah sakit berwarna kelabu. Hujan turun pelan, seperti menangis diam-diam bersama mereka. Andra duduk di kursi samping ranjang istrinya, menatap wajah yang kini tampak semakin rapuh. Amara memejamkan mata, dan dalam keheningan itu, Andra bisa mendengar suara detak monitor jantung berdetak pelan, irama yang menandai waktu yang terus berjalan, mengingatkan bahwa kebahagiaan mereka kini berdiri di antara batas tipis antara harapan dan kehilangan. Ia menggenggam tangan Amara, menunduk, dan membisikkan doa yang sama seperti setiap malam. Tapi kali ini, doanya tidak lagi tentang kebahagiaan. Doanya hanyalah agar waktu berhenti sejenak, agar semesta memberi mereka sedikit lebih lama, sedikit saja sebelum pilihan tak terelakkan itu benar-benar datang. Malam itu,
Lampu rumah sakit menyala temaram. Di luar jendela kamar perawatan, langit tampak kelabu, diselimuti awan pekat yang menggantung berat. Hujan yang tadi sore sempat reda kini turun lagi perlahan, menetes di kaca seperti tangan Tuhan yang mengetuk, mengingatkan bahwa hidup tidak selalu berjalan dalam garis yang lembut. Amara berbaring diam di ranjangnya. Wajahnya pucat dengan selang infus menempel di pergelangan tangan. Napasnya teratur, tapi lemah. Di sisi ranjang, Andra duduk mematung. Matanya tak lepas dari wajah perempuan itu. Sesekali ia membetulkan selimut, atau mengusap lembut rambut yang menutupi dahi istrinya. Gerakannya pelan, penuh hati-hati, seolah takut sentuhan kecil pun bisa memecahkan sesuatu yang rapuh. Sudah 3 hari mereka di rumah sakit. 3 hari yang terasa panjang dan sunyi, diisi suara mesin monitor jantung yang berdetak lambat, menjadi satu-satunya irama yang menandai bahwa waktu masih berjalan. Dokter Ratna Sari datang setiap pagi dan sore, memeriksa kondisi Amara dengan tatapan yang makin hari makin berat. Tak banyak yang ia katakan selain, istirahat, dan kita tunggu hasil lengkapnya. Tapi dari cara dokter itu menarik napas dan menatap hasil pemeriksaan, Andra tahu sesuatu sedang disembunyikan. Hari keempat, suasana terasa berbeda sejak pagi. Perawat masuk lebih sering dari biasanya, memeriksa alat dan mencatat sesuatu di papan data pasien. Andra mencoba tidak curiga, tapi hatinya gelisah. Ia berdiri di depan jendela, menatap langit yang masih suram. Hujan belum benar-benar berhenti, seperti enggan meninggalkan bumi yang sedang berduka pelan. Menjelang siang, Dokter Ratna datang lagi. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Kali ini ia tidak langsung memeriksa Amara, melainkan menatap Andra yang berdiri di dekat jendela, lalu berkata pelan, "Boleh kita bicara sebentar di luar, Andra?" Andra menoleh cepat. Matanya bertemu dengan mata dokter itu, dan dalam tatapan itu, ia tahu kalimat selanjutnya tidak akan membawa kabar baik. Ia menatap Amara sejenak istrinya sedang tidur. Tampak tenang lalu mengikuti dokter keluar ruangan. Lorong rumah sakit terasa panjang dan dingin. Lampu putih di langit-langit memantulkan cahaya yang terlalu terang di dinding abu-abu. Mereka berhenti di depan ruang konsultasi kecil di ujung koridor. Dokter Ratna mempersilakan Andra duduk, lalu membuka map berisi hasil pemeriksaan yang sudah ditunggu selama ini. "Aku minta maaf kalau harus menyampaikan ini dengan hati-hati," katanya pelan. Suaranya nyaris bergetar. "Aku sudah menelaah hasil EKG, laboratorium, dan USG jantung Amara. Kondisinya cukup kompleks." Ia berhenti sebentar, menatap Andra dalam-dalam. Ada gangguan pada fungsi jantungnya. Lebih tepatnya, Amara mengalami pelemahan otot jantung akibat tekanan dari kehamilan. Andra terdiam. Ia mencoba memahami, tapi kata-kata dokter itu berputar tanpa makna jelas di kepalanya. "Maksud dokter?" Dokter Ratna menarik napas panjang. "Kondisi ini disebut peripartum cardiomyopati. Itu berarti jantungnya bekerja lebih keras dari yang seharusnya karena proses kehamilan. Jika kehamilan diteruskan sampai akhir, risikonya bisa sangat besar." Andra menatap meja. Matanya kosong. Ada suara berdenging di kepalanya, seperti ruang kecil yang tiba-tiba pecah oleh sunyi. Ia mencoba bicara, tapi suaranya keluar terputus. "Risiko, seberapa besar?" Dokter Ratna membuka halaman lain, menunjukkan grafik yang dipenuhi angka dan garis. "Kami bisa mencoba terapi obat, tapi efeknya terbatas. Kalau tekanan jantung terus menurun, itu bisa berakibat fatal bagi Amara." Ia menatap Andra dengan lembut, tapi tegas. "Kita dihadapkan pada 2 pilihan berat. Menyelamatkan bayi berarti mempertaruhkan nyawa Amara. Tapi jika kita fokus menyelamatkan Amara, bayi itu mungkin tidak bertahan." Kalimat itu menggantung lama di udara. Suara jam dinding di ruangan terdengar lebih keras dari biasanya. Detik-detik yang lewat terasa seperti jarum tajam menembus dada Andra satu persatu. Ia mencoba menggeleng, menolak kenyataan itu, seolah menolak untuk membiarkan kata, memilih, masuk ke pikirannya. Tidak mungkin harus seperti itu. Dokter Ratna meletakkan map itu perlahan. Suaranya nyaris berbisik. "Aku tahu, Andra.
Tak ada orang yang siap menghadapi pilihan seperti ini. Tapi aku harus jujur sebagai dokter. Kita masih punya waktu sedikit untuk memutuskan langkah selanjutnya. Tapi semakin lama kita menunggu, semakin besar risikonya bagi keduanya. Andra menunduk. Kedua tangannya menggenggam lutut dengan gemetar. Ia tidak tahu bagaimana menahan perasaan yang meluap di dadanya. Ia ingin marah, tapi tak tahu pada siapa. Pada Tuhan? Pada nasib? Pada dirinya sendiri yang tak mampu berbuat apa-apa? Semua terasa mustahil. Saat keluar dari ruangan itu, langkah Andra terasa berat seperti menyeret dunia di punggungnya. Lorong rumah sakit terasa lebih panjang. Suara langkahnya menggema sendiri. Ketika ia membuka pintu kamar, Amara sudah bangun. Ia tersenyum melihat suaminya datang. Tapi mata Andra tak mampu membalas senyum itu dengan sempurna. Ada sesuatu yang hilang di sana, secercah cahaya yang sebelumnya selalu ada setiap kali mereka saling menatap. Bagaimana hasilnya? Tanya Amara pelan. Andra berhenti di ujung ranjang. Diam lama sebelum menjawab. Ia mencoba tersenyum. Tapi senyum itu hambar. Dokter bilang kamu harus lebih banyak istirahat. Tapi semuanya akan baik-baik saja. Mar, aku janji. Amara mengangguk pelan. Seolah tahu Andra tidak mengatakan semuanya. Ia menatap wajah suaminya yang lelah, mata yang merah karena menahan air mata. Dan dalam diam itu, ia mengerti. Ia tak perlu mendengar semua kata untuk tahu bahwa ada sesuatu yang besar sedang mereka hadapi. Malamnya, ketika Andra sudah tertidur di kursi dekat ranjang, Amara terjaga sendirian. Ia menatap langit-langit kamar rumah sakit, mendengarkan suara hujan di luar jendela. Matanya menatap kosong ke arah monitor yang menampilkan denyut jantungnya yang naik turun perlahan. Tangannya bergerak menyentuh perutnya, mengusapnya lembut. Kau dengar, nak? Bisiknya pelan. Ibu baik-baik saja, walau dunia sedang tidak. Ia tahu tubuhnya melemah. Ia tahu napasnya semakin pendek setiap harinya. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak ingin menyerah. Tidak sekarang. Tidak ketika kehidupan kecil itu masih berdenyut di dalam dirinya. Ia ingin melawan, ingin berjuang, karena di setiap napas yang berat, ada cinta yang membuatnya tetap bertahan. Beberapa hari kemudian, dokter memutuskan untuk melakukan observasi lanjutan. Amara dipindahkan ke ruang khusus dengan peralatan lebih lengkap. Andra hampir tidak pernah meninggalkan sisinya. Ia bahkan tidur di kursi keras di pojok ruangan, hanya untuk memastikan jika istrinya terbangun di tengah malam, ia ada di sana. Kadang, Dokter Ratna datang hanya untuk memastikan mereka berdua makan. Ia tahu beban yang mereka pikul terlalu besar untuk sekadar diucapkan dengan kata, kuat. Ia sendiri sering menatap Andra dengan mata yang lembut, seolah ingin mengatakan, aku turut berduka, tapi aku tidak bisa menggantikanmu. Malam-malam di rumah sakit berubah menjadi waktu yang panjang dan penuh doa. Setiap detik terdengar seperti bisikan waktu yang semakin menipis. Andra sering memandangi wajah Amara yang tidur dengan masker oksigen di hidungnya, mengingat setiap detail wajah itu, takut suatu hari hanya akan bisa mengingatnya dalam kenangan. Dan di saat-saat sunyi itu, rasa bersalah perlahan merayap. Ia teringat kata-kata Dokter Ratna tentang pilihan yang harus dibuat. Bagaimana mungkin seorang suami menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus pergi? Ia memikirkan janji pernikahan mereka, dalam sakit dan sehat, sampai maut memisahkan. Tapi tak ada yang mengajarinya bagaimana cara menghadapi maut yang datang terlalu cepat, atau bagaimana memilih di antara dua kehidupan yang sama berharganya. Hari ke-6 sejak hasil diagnosis keluar, Andra akhirnya memanggil Dokter Ratna ke kamar. Ia ingin mendengar kejelasan lebih lanjut, meski hatinya menolak kebenaran yang akan datang. Dokter itu datang dengan wajah tenang, tapi mata yang kelelahan. Ia sudah terlalu sering menyaksikan keajaiban dan kehilangan di tempat ini, namun tak pernah ada yang semenyakitkan saat pasiennya adalah sepasang suami istri muda yang begitu saling mencintai. Dokter, suara Andra parau. Kalau Amara melahirkan sekarang, apa masih ada harapan untuk mereka berdua? Dokter Ratna diam lama, lalu menggeleng pelan. Risikonya terlalu besar, Andra. Bayinya masih terlalu kecil. Dan Amara mungkin tidak akan kuat menghadapi proses persalinan normal.
Satu-satunya jalan yang bisa kita pertimbangkan nanti adalah operasi darurat kalau kondisinya makin menurun. Kata-kata itu seperti vonis yang tak bisa digugat. Dandra menunduk, mengusap wajahnya. Rasanya dunia mengecil, udara semakin berat. Ia menatap Amara yang sedang tidur, lalu berbisik dalam hati, bagaimana mungkin aku memilih? Ketika malam turun lagi, rumah sakit seolah tertelan sunyi. Lampu di lorong-lorong padam satu persatu, menyisakan cahaya redup dari lampu ruang perawatan. Amara masih tidur, dengan napas yang perlahan, seolah tubuhnya berjuang keras mempertahankan setiap tarikan udara. Andra menatapnya lama, lalu berbisik, "Kalau aku bisa, Mar, aku ingin memberikan separuh hidupku untukmu." Tak ada jawaban, hanya suara monitor jantung yang berdetak pelan. Tapi dalam setiap bunyi, bip, itu, Andra tahu waktu mereka sedang dihitung. Dan di luar sana, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras. Seperti ikut menangis untuk keputusan yang belum dibuat tapi sudah terasa menyakitkan bahkan sebelum tiba. Hari-hari setelah diagnosis itu terasa panjang dan berat. Rumah yang biasanya dipenuhi tawa kecil Amara kini sunyi seperti kehilangan napasnya. Andra masih berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi setiap kali ia membuka pintu kamar dan melihat Amara duduk termenung di tepi ranjang, seolah dunia berhenti sejenak. Di antara mereka, ada sesuatu yang tak terucapkan ketakutan yang sama, tapi keduanya memilih diam agar tidak saling menyakiti. Dokter Ratna sudah menjelaskan semuanya dengan bahasa yang hati-hati. Pilihannya hanya dua, dan keduanya sama buruknya. Amara bisa bertahan, tapi risikonya janin tidak akan kuat. Atau bayi diselamatkan, namun kemungkinan besar nyawa Amara tak akan kembali. Kalimat itu terus terngiang di kepala Andra seperti gema yang tak pernah padam. Ia merasa hidupnya kini dipenuhi detak jam yang menyiksa setiap detik membawa kemungkinan kehilangan yang semakin dekat. Ketika keluarga mulai tahu, badai itu benar-benar datang. Ibunda Amara datang dari kota lain dengan wajah penuh air mata. Ia memeluk putrinya erat, menatap Andra dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Andra, anakku satu-satunya. Tolong, jangan biarkan dia terluka," katanya lirih, seolah kalimat itu adalah doa dan peringatan sekaligus. Andra mengangguk, tapi di dalam dadanya, ia sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Ia mencintai Amara, tapi ia juga sudah mencintai bayi itu bahkan sebelum ia lahir. Sementara itu, keluarga Andra punya pandangan berbeda. Ayahnya, seorang pria yang rasional dan keras, mengatakan dengan nada tegas, "Yang paling penting adalah penerus, Ran. Anakmu bisa membawa harapan baru." Kalimat itu membuat Andra tercekat. Bagaimana bisa seseorang menimbang nyawa seperti menimbang warisan? Namun di sisi lain, ia juga tahu, ada kebenaran pahit di dalam kata-kata itu. Kehidupan harus terus berjalan, meski ada yang harus berhenti di tengah jalan. Amara tetap berusaha tegar. Di depan semua orang, ia masih tersenyum, masih mengelus perutnya sambil berbisik pada bayi di dalam kandungannya. Tapi Andra tahu, setiap kali malam datang, air matanya menetes diam-diam di bantal. Ia pura-pura tidur, berpura-pura tidak tahu, tapi dada Andra selalu sesak mendengarnya. Ia ingin memeluk, menenangkan, namun selalu takut kata-katanya hanya akan membuat luka itu semakin dalam. Di rumah sakit, Dokter Ratna menjadi satu-satunya orang yang mencoba menjaga keseimbangan. Ia sering duduk di ruang perawatan bersama Andra, berbicara dengan lembut, mencoba menenangkan meski wajahnya sendiri tampak lelah. "Aku tahu ini sulit," katanya suatu sore. "Tapi apapun keputusanmu nanti, Andra, pastikan itu bukan karena tekanan siapapun. Pastikan itu datang dari hatimu." Andra menatapnya lama. Ia tahu dokter itu benar. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa memutuskan siapa yang pantas hidup? Hari demi hari berlalu dengan ritme yang sama. Rumah sakit, doa, kecemasan, dan diam. Andra mulai kehilangan arah. Ia sering keluar malam, berjalan sendirian di sekitar taman rumah sakit, memandangi lampu-lampu kota yang redup. Setiap cahaya terasa seperti tanda kehidupan yang jauh dari jangkauannya. Kadang ia berdoa lirih, kadang hanya menatap langit kosong. Dalam pikirannya, wajah Amara dan bayinya silih berganti muncul,
seperti dua sisi koin yang sama-sama berarti tapi tak bisa dipilih bersamaan. Di rumah, ketegangan antar keluarga semakin terasa. Ibunda Amara menyalahkan dokter yang terlalu lambat menangani. Ayah Andra bersikeras operasi harus dilakukan segera demi menyelamatkan bayi. Mereka berdebat di ruang tamu dengan suara tinggi, sementara Amara di kamar hanya bisa menutup telinga. Ia terlalu lemah untuk ikut bicara, tapi air matanya berbicara lebih banyak daripada siapapun di ruangan itu. Andra berdiri di tengah, mencoba menjadi penengah, tapi akhirnya ia justru merasa sendirian. Semua orang berbicara tentang cinta dan kehidupan, tapi tak ada yang benar-benar tahu rasanya menanggung pilihan di pundaknya. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Andra duduk di ruang tamu sambil menatap foto pernikahan mereka. Dalam foto itu, Amara tersenyum lebar, matanya bersinar penuh harapan. Ia masih bisa merasakan hangatnya hari itu, hari ketika mereka bersumpah untuk selalu bersama, dalam suka dan duka. Tapi kini, kalimat itu berubah jadi ironi. Duka itu datang terlalu cepat, dan kebersamaan mereka sedang diuji dengan cara yang paling kejam. Dokter Ratna terus memantau kondisi Amara. Setiap laporan medis yang ia bawa seakan menambah batu di dada Andra. Tekanan darah Amara tidak stabil, fungsi jantungnya menurun, dan setiap hari peluangnya untuk bertahan semakin kecil. Dokter itu selalu berbicara hati-hati, tapi Andra bisa membaca kesedihan di matanya. Ia tahu, bahkan Dokter Ratna pun tak sanggup memisahkan antara profesionalitas dan empati saat menghadapi pasien yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Pada satu titik, Andra hampir menyerah. Ia merasa tubuhnya kosong, pikirannya mati rasa. Dalam keheningan malam, ia berdiri di samping ranjang Amara yang tertidur. Ia melihat wajah istrinya yang pucat, napasnya yang tersengal tapi tenang. Tangannya terulur menyentuh perut Amara yang mulai membesar. Di sana, di balik kulit dan daging yang lemah itu, ada kehidupan kecil yang terus berjuang tanpa tahu apa yang sedang dipertaruhkan di sekelilingnya. Andra berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Kalian berdua, tolong bertahan. Aku tidak tahu bagaimana harus memilih." Dan di antara segala ketakutan itu, waktu terus berjalan. Kalender di dinding rumah sakit berganti, menandai bulan baru, menandai bahwa setiap hari yang lewat adalah satu langkah lebih dekat pada keputusan yang tidak bisa dihindari. Tekanan dari dua arah, cinta dan kewajiban, harapan dan ketakutan kini menjelma menjadi lingkaran tak berujung yang menjerat Andra dari segala sisi. Malam itu, sebelum ia pulang dari rumah sakit, Dokter Ratna menghentikannya di depan pintu. "Kau harus kuat, Andra," katanya perlahan. "Kadang hidup tidak memberi kita pilihan yang adil. Tapi tetap, seseorang harus memilih." Andra hanya menunduk. Ia tahu, sebentar lagi, kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Hari-hari setelah perdebatan keluarga itu berjalan dengan keheningan yang berat. Rumah mereka tak lagi terasa seperti tempat pulang, melainkan ruang tunggu di antara harapan dan kehilangan. Di ruang tengah, perlengkapan bayi yang dulu disiapkan dengan tawa kini menjadi saksi bisu. Setiap botol susu, selimut kecil, dan gantungan boneka di dinding kamar terasa seperti doa yang belum selesai diucapkan. Amara menjalani hari-harinya dengan tubuh yang semakin lemah, tapi semangatnya justru tak padam. Ia tahu setiap langkahnya kini berhadapan dengan waktu yang tak bisa ditebak. Namun entah bagaimana, di balik ketakutannya, tumbuh keberanian yang menakjubkan. Ia menolak menyerah. Bukan karena ia tidak takut mati, tapi karena di dalam dirinya ada kehidupan lain yang bergantung sepenuhnya padanya. "Selama aku masih bisa bernapas, aku ingin dia tetap dengar detak jantungku," begitu katanya suatu kali pada Dokter Ratna dengan senyum lemah. Setiap pagi, Amara duduk di kursi dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat pohon mangga di halaman yang mulai berbuah. Ia sering mengelus perutnya sambil bercerita seolah bayinya bisa mendengarkan. Tentang bagaimana ia dan Andra bertemu, tentang rumah sederhana yang mereka bangun, tentang betapa besar cinta yang tumbuh di antara semua ketakutan ini. Kadang Andra memperhatikannya dari jauh, tanpa suara, hanya menatap. Ada perih aneh yang tak bisa diungkapkan, campuran antara kagum, takut, dan sedih yang terlalu dalam.
Dokter Ratna tetap rutin datang memeriksa, meski wajahnya semakin sering menyiratkan kekhawatiran. Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, tapi matanya berbicara lain. Ia tahu kondisi Amara tidak stabil. Namun, di hadapan pasiennya itu, ia tak pernah berani memadamkan semangat yang membuat Amara bertahan sejauh ini. "Kau kuat sekali, Mar," ucapnya lembut suatu hari. Amara hanya tersenyum kecil. "Kalau aku menyerah, aku kehilangan dua hal sekaligus." Andra mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan yang perlahan menghimpit. Ia berhenti lembur di kantor, memilih lebih banyak waktu di rumah. Ia menyiapkan makanan, memijat kaki Amara yang bengkak, dan memastikan obat diminum tepat waktu. Tapi semakin banyak ia berusaha, semakin besar rasa tak berdayanya. Setiap kali melihat istrinya terbatuk dan menahan nyeri di dada, ada sesuatu di dalam dirinya yang seolah retak sedikit demi sedikit. Ia ingin menyelamatkan, tapi tidak tahu dari mana harus memulai. Malam-malam mereka menjadi waktu yang paling sunyi. Kadang mereka hanya saling diam. Kadang Amara berbicara lembut tentang hal-hal kecil. Ia bercerita tentang nama yang ingin ia berikan pada bayi mereka, tentang harapannya agar bayi itu tumbuh dengan hati lembut seperti ayahnya. Andra hanya mendengarkan, menelan setiap kata seolah itu pesan terakhir. Ketika Amara tertidur, ia sering membenahi selimutnya dan menatap wajah itu lama-lama, mencoba menghafal setiap lekuk dan garis takut suatu hari nanti. Kenangan itulah yang tersisa. Suatu sore, Amara meminta sesuatu yang membuat Andra terdiam lama. Ia ingin menjahit baju bayi dengan tangannya sendiri. "Hanya ini yang bisa kulakukan untuknya," katanya lirih. Meskipun tubuhnya lemah, ia memaksa duduk di ruang tamu dengan kain dan benang di pangkuan. Jahitannya tidak rapi. Tangannya sering gemetar, tapi setiap tusukan benang mengandung cinta yang dalam. Andra yang melihatnya hanya bisa berdiri di belakang, tidak sanggup mengganggu. Ia tahu, bagi Amara, kain kecil itu bukan sekadar baju, tapi simbol dari tekadnya untuk meninggalkan sesuatu bagi anak mereka. Ketika malam tiba, Amara menyelipkan hasil jahitannya di atas meja kecil di samping ranjang. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Kalau aku tidak sempat melihat dia memakainya, tolong ceritakan padanya. Ran, kalau ibunya menjahit ini dengan cinta." Andra memeluknya, tak mampu membalas. Air mata jatuh di bahunya. Tapi Amara tidak menegur. Ia hanya membiarkan keheningan menutup malam itu seperti selimut yang rapuh tapi hangat. Kondisinya makin hari makin menurun. Setiap langkah jadi beban. Setiap tarikan napas seperti perjuangan. Tapi mata Amara tetap menyala. Ia masih menulis surat-surat kecil di buku harian catatan pendek untuk anaknya kelak. Tentang keberanian, tentang cinta, tentang bagaimana kehidupan tidak selalu adil tapi selalu pantas diperjuangkan. Di halaman terakhir buku itu ia menulis, "Jika suatu hari kamu bertanya di mana ibumu, lihatlah langit sore. Di sanalah aku tinggal, setiap kali kamu merasa rindu." Andra menemukan buku itu secara tak sengaja. Ia membacanya diam-diam ketika Amara tidur. Setiap kata terasa seperti pisau yang perlahan menembus dadanya. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ia mencintai perempuan ini lebih dari apapun. Dan kesadaran bahwa cinta itu sedang berjalan menuju ujungnya membuatnya hancur perlahan. Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar, mencium kening Amara yang mulai dingin oleh kelelahan. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi nanti, ia akan melanjutkan kisah yang Amara mulai. Hujan turun malam itu. Suaranya lembut di luar jendela, seperti nyanyian pelan untuk menidurkan rasa takut. Amara terlelap, napasnya pelan, bibirnya setengah tersenyum. Andra duduk di sisi ranjang, menatap wajah istrinya yang tenang. Dalam kesunyian itu, ia sadar, perjuangan Amara bukan sekadar melawan penyakit, tapi melawan takdir yang tak bisa diubah. Ia tahu, perempuan itu sudah memilih jalannya bertahan demi anaknya, meski harus kehilangan segalanya. Dan di antara semua kesedihan itu, ada secercah keindahan yang nyaris tak tertangkap mata, kekuatan seorang ibu yang tak tergoyahkan, dan cinta seorang suami yang terus berdiri meski dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Andra menggenggam tangan Amara pelan, menatap perut yang bergerak halus di bawah selimut. "Kalian berdua, tetaplah bersamaku sedikit lebih lama,"
bisiknya. Tapi malam tidak menjawab. Hanya menyisakan bunyi hujan yang menetes di luar, saksi bisu dari cinta yang bertahan di tengah keterbatasan waktu. Malam itu datang tanpa peringatan. Angin di luar membawa hujan yang turun deras. Dan di dalam kamar, Amara menggigil di bawah selimut. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Andra yang baru saja menyiapkan air hangat di dapur mendengar suara samar helaan napas berat yang berbeda dari biasanya. Saat ia berlari ke kamar, pandangannya langsung disergap oleh pemandangan yang menyesakan. Amara terkulai, matanya setengah terbuka, tangan meremas sprei seolah berusaha menahan sesuatu yang tak tertahankan. Mar. Suara Andra pecah. Nyaris tak keluar. Ia mengguncang bahu istrinya dengan panik. Tapi tubuh itu hanya bergerak lemah. Napasnya pendek, terputus-putus, seperti lilin yang hampir padam. Tanpa berpikir panjang, Andra mengangkat tubuhnya, membungkus dengan selimut, dan berlari keluar menuju mobil. Hujan mengguyur deras, membasahi rambut dan wajahnya. Namun ia tak peduli. Ia hanya tahu satu hal, Amara harus sampai di rumah sakit malam itu juga. Sirene di kepala Andra seolah meraung-raung lebih keras daripada suara hujan. Jalanan licin. Lampu-lampu kota berpendar kabur di balik kaca depan yang berkabut. Di kursi penumpang, Amara berusaha bernapas, memegangi dada, suaranya nyaris tak terdengar. Ran, panggilnya pelan. Tapi Andra hanya menggenggam tangannya erat, berulang kali berbisik. Bertahan, Mar. Tolong bertahan. Begitu tiba di rumah sakit, Dokter Ratna sudah menunggu. Wajah dokter itu tampak serius, tidak ada lagi nada menenangkan seperti biasanya. Tim medis langsung membawa Amara masuk ke ruang gawat darurat. Andra tertinggal di lorong, basah kuyup, berdiri tanpa daya sambil menatap pintu yang tertutup. Dari balik kaca, ia bisa melihat bayangan tubuh-tubuh yang bergerak cepat. Suara instruksi dokter terdengar tegas, dan di antara itu semua, detak jantungnya sendiri memekakan telinga. Waktu berjalan lambat. 15 menit terasa seperti 1 jam. Hatinya berdebar hebat. Pikirannya dipenuhi semua kemungkinan buruk. Ia teringat percakapan terakhir dengan Amara malam sebelumnya tentang baju bayi yang dijahitnya. Tentang harapan kecil untuk melihat anaknya lahir. Kalimat itu kini terasa seperti pesan perpisahan yang tersembunyi di balik senyum lembutnya. Ketika Dokter Ratna keluar, wajahnya penuh kelelahan. Kami berhasil menstabilkan kondisinya untuk sementara, ucapnya pelan. Tapi, Andra, keadaan ini sudah di luar kendali. Jantungnya terlalu lemah untuk menanggung sisa waktu kehamilan. Andra menatap dokter itu lama, seolah tak percaya pada kata-katanya. Apa maksudnya, Dok? Suaranya serak, hampir patah. Artinya, ujar Dokter Ratna hati-hati, Amara tidak akan kuat sampai waktu lahir alami. Kalau kita tunggu, risikonya terlalu besar. Tapi kalau kita ambil tindakan lebih cepat, ada kemungkinan bayi bisa diselamatkan. Meski ia berhenti, menatap mata Andra yang mulai berkaca. Meski itu mungkin berarti kehilangan Amara. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada Andra. Ia mundur setapak, menunduk, tangan mengepal. Dunia di sekitarnya seperti berhenti bergerak. Suara hujan, langkah orang lewat, bahkan deru mesin di kejauhan, semuanya lenyap di telan hening. Ia hanya mendengar satu kalimat berputar terus-menerus di kepalanya. Kehilangan Amara. Dokter Ratna menatapnya iba, tapi tetap tegas. Ia tahu, ini bukan lagi soal medis semata, ini soal kehidupan dan cinta yang saling bertabrakan. Ia memberikan waktu pada Andra untuk berpikir. Tapi waktu itu sendiri terasa seperti penghinaan. Bagaimana seseorang bisa diminta untuk berpikir jernih ketika harus memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati? Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan yang tak berhenti. Amara kini harus tinggal di rumah sakit sepenuhnya. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih bersinar setiap kali Andra datang. Ia tahu kondisinya memburuk, tapi ia memilih untuk tidak bertanya banyak. Ia hanya ingin menikmati setiap detik yang tersisa. Kadang ia menggenggam tangan Andra dan berbisik, "Aku baik-baik saja." Tapi Andra tahu itu kebohongan kecil yang dilakukan demi dirinya. Malam-malam di rumah sakit menjadi ujian tersendiri. Andra duduk di kursi logam di samping ranjang,
menatap monitor yang menampilkan denyut jantung Amara. Setiap garis naik turun seperti irama hidup yang bisa berhenti kapan saja. Ia mendengar suara alat pernapasan, suara lembut perawat yang keluar masuk, dan di antara semuanya, ia hanya bisa menunggu. Menunggu sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Suatu sore, Dokter Ratna datang dengan wajah tegas. "Andra, waktunya hampir habis," katanya tanpa banyak basa-basi. "Kami harus segera memutuskan rencana tindakan. Kalau tidak, kita bisa kehilangan keduanya." Andra menatapnya lama. "Apa tidak ada jalan lain?" tanyanya putus asa. Dokter Ratna menggeleng. "Tidak kali ini." Kata itu menggema di dalam ruang sunyi itu. Tidak ada jalan lain. Andra memejamkan mata, mencoba menenangkan napas, tapi yang terasa justru sesak yang tak kunjung reda. Ia menatap wajah Amara yang tertidur di ranjang. Kulitnya pucat, rambutnya basah oleh keringat. Di sana, di tubuh yang mulai rapuh itu, ada dua kehidupan yang saling bertaut, menunggu keputusan yang akan memisahkan mereka. Malamnya, Andra keluar ke taman rumah sakit. Angin malam dingin menusuk kulit, tapi ia tidak peduli. Ia menatap langit yang kelabu tanpa bintang. Dalam hati, ia berbicara pada Tuhan tidak dengan kata-kata indah, hanya dengan tangisan yang tak terdengar. Ia memohon keajaiban, meski bagian dirinya tahu keajaiban mungkin tidak datang kali ini. Ketika ia kembali ke kamar, Amara sudah terjaga. Ia tersenyum pelan, seolah tahu apa yang sedang terjadi. "Kau harus istirahat, Ran," katanya dengan suara serak. Tapi Andra tidak menjawab. Ia hanya duduk, menggenggam tangan istrinya erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang bahkan ia sendiri tak punya. Dan di malam yang dingin itu, keduanya diam. Tidak ada kata, tidak ada janji, hanya dua jiwa yang saling memahami bahwa waktu mereka sedang menipis. Monitor jantung di sisi ranjang berdenyut lambat tapi stabil seperti napas terakhir sebelum badai. Andra menatap layar itu lama, lalu pada wajah istrinya, dan di antara ketakutan yang menghimpit, muncul satu kesadaran pahit. Saatnya membuat keputusan sudah semakin dekat. Pagi itu langit berwarna kelabu pucat, seperti menyesuaikan diri dengan suasana hati yang memenuhi ruang rumah sakit. Udara di koridor terasa dingin, dan setiap langkah Andra bergema pelan, menyusuri lorong menuju ruang konsultasi. Dokter Ratna sudah menunggunya di dalam. Wajahnya serius, dan di matanya ada sesuatu yang berat. Sesuatu yang membuat dada Andra semakin sesak bahkan sebelum pembicaraan dimulai. Di atas meja terdapat beberapa lembar kertas hasil pemeriksaan terakhir, grafik detak jantung, laporan tekanan darah, semua dipenuhi angka-angka yang tak lagi bersahabat. Amara, perempuan yang selalu penuh cahaya dalam hidupnya, kini tergantung pada serangkaian garis yang naik turun di atas kertas. Garis-garis itu mewakili sisa napas dan harapan yang semakin menipis. Dokter Ratna membuka pembicaraan dengan suara tenang, tapi penuh keretakan. "Andra, kondisi Amara sudah melewati batas aman. Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Kalau tidak ada tindakan dalam waktu dekat, risiko kehilangan keduanya sangat besar." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Andra dalam-dalam. "Kita harus memilih prioritas menyelamatkan Amara atau bayinya." Kata-kata itu memantul di kepala Andra seperti bunyi logam yang menghantam batu. Menyelamatkan Amara atau bayinya. Kalimat itu bukan sekadar keputusan medis. Itu adalah vonis bagi cinta dan hidupnya sendiri. Ia menunduk, mencoba mengatur napas yang terasa begitu berat. Dalam benaknya, wajah Amara melintas senyum lembutnya. Caranya tertawa, suaranya ketika berbicara dengan bayi di perutnya. Semua kenangan itu menyeruak sekaligus, seperti potongan film yang diputar terlalu cepat. Ia ingin membekukan waktu, tapi jam di dinding terus berdetak, dingin dan tanpa belas kasihan. Dokter Ratna melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Kami sudah menyiapkan surat persetujuan tindakan medis. Apapun keputusanmu, kami akan menghormatinya. Tapi, tolong, Andra, buatlah pilihan itu dengan sadar. Jangan karena tekanan siapapun." Andra menatap kertas di depannya. Di atasnya tercetak nama Amara Lestari dan kolom kosong untuk tanda tangannya. Tangan Andra gemetar.
Pena yang dipegangnya terasa seperti beban ratusan kilogram. Bagaimana mungkin sebuah tanda tangan bisa menentukan hidup dan mati dua orang yang paling ia cintai? Ia tidak segera menulis apapun. Ia hanya duduk diam, memandangi selembar kertas yang tiba-tiba berubah menjadi cermin bagi ketakutannya sendiri. Di dalam pikirannya, suara-suara dari orang-orang di sekitarnya muncul silih berganti. Ibunda Amara yang memohon agar putrinya diselamatkan. Ayahnya yang menuntut agar anak itu diprioritaskan. Dokter Ratna yang berusaha bersikap profesional tapi jelas tersiksa. Semua suara itu bercampur menjadi bising yang tak berujung. Ia bangkit, keluar dari ruang konsultasi tanpa sepatah kata. Langkahnya tak tentu arah, hingga akhirnya berhenti di depan ruang perawatan. Di balik kaca bening, Amara sedang berbaring lemah. Tubuhnya tampak kecil di bawah cahaya putih lampu. Ia tidak sadar Andra memperhatikannya dari luar. Wajahnya tenang, tapi kulitnya pucat nyaris transparan. Di dadanya terpasang kabel monitor yang bergerak lambat, detak jantung yang masih berjuang, masih berusaha menolak takdir. Andra menempelkan kening ke kaca dingin. Air matanya jatuh tanpa suara. Di dalam dadanya, dua cinta bertabrakan dengan keras, cinta untuk perempuan yang menjadi separuh jiwanya, dan cinta untuk kehidupan kecil yang belum sempat mengenal dunia. Ia ingin menyelamatkan keduanya, tapi dunia tidak memberinya ruang untuk keajaiban. Ketika Dokter Ratna menyusulnya, ia hanya berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Kadang tidak ada kata yang bisa menampung kesedihan sebesar itu. Akhirnya, dengan napas berat, ia berkata pelan, "Amara ingin kau yang memutuskan. Dia percaya apapun pilihanmu, itu yang terbaik untuk kalian." Kalimat itu menambah luka yang sudah terbuka. Andra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya kaku. Tidak ada cara untuk menjadi benar dalam situasi ini. Apapun pilihannya, ada kehilangan yang akan menghantuinya selamanya. Beberapa jam berlalu sebelum ia akhirnya kembali ke ruang dokter. Hujan di luar turun deras, menimbulkan suara gemericik yang panjang di atap rumah sakit. Dokter Ratna masih duduk di tempat yang sama, menunggu. Tanpa banyak bicara, Andra mengambil pena itu. Tangannya bergetar saat menulis namanya. Setiap goresan tinta terasa seperti torehan di jantungnya sendiri. Ketika ia selesai menandatangani surat itu, ia tidak langsung menyerahkannya. Ia hanya menatap lembaran itu lama, lalu meletakkannya perlahan di meja. "Lakukan apa yang harus dilakukan," katanya pelan, hampir tanpa suara. Dokter Ratna mengangguk, tapi air matanya jatuh juga. Ia tahu, tidak ada kemenangan dalam keputusan semacam ini, hanya kehilangan yang dibungkus tanggung jawab. Ia berdiri, menatap Andra sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Ia tahu tidak ada kata yang pantas diucapkan setelah ini. Setelah dokter pergi, Andra tetap duduk di ruangan itu, sendirian. Di luar, hujan masih turun, membasuh jendela hingga kabur. Ia menatap bayangan dirinya sendiri di kacamata merah, wajah lelah, dan hati yang kosong. Ia mencoba mengingat hari-hari sebelum semua ini terjadi, saat hidup terasa sederhana, saat cinta hanya berarti bahagia. Tapi kini, cinta berubah menjadi ujian paling berat yang pernah ia alami. Ketika malam mulai turun, Andra berjalan pelan ke ruang perawatan. Amara sudah sadar. Ia tersenyum samar, meski wajahnya lemah. "Kau sudah memutuskan?" tanyanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Andra tidak menjawab. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Amara erat. Ia tahu, dalam genggaman itu, Amara sudah memahami segalanya tanpa perlu kata. Amara mengelus pipinya dengan jari yang dingin. "Jangan salahkan dirimu nanti," katanya pelan. "Apapun yang terjadi, aku ingin kau tahu, aku mencintaimu. Dan aku tenang karena anak kita bersamamu." Andra menunduk. Bibirnya bergetar. Ia ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya memeluk Amara pelan, merasakan detak jantung yang lemah di dada perempuan itu. Detak yang sebentar lagi akan ia kenang seumur hidup. Malam itu terasa panjang. Lampu-lampu rumah sakit tak pernah padam, dan waktu berjalan seolah enggan menyentuh pagi.
Andra duduk di samping ranjang hingga fajar mulai muncul di balik jendela. Di luar, langit berwarna kelabu lembut. Dan di dalam kamar itu, cinta dan kehilangan sudah mulai bersiap saling berganti tempat. Malam turun perlahan di langit rumah sakit. Hujan yang sejak sore mengguyur kini tinggal gerimis tipis yang menempel di jendela, seperti air mata yang enggan jatuh. Di dalam ruang rawat itu, cahaya lampu berpendar lembut, menyinari wajah Amara yang pucat di antara selimut putih. Monitor di samping ranjang berdetak pelan. Setiap bunyinya terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak ingin dihadapi. Andra duduk di kursi di sampingnya. Tubuhnya tegak, tapi pandangannya kosong. Ia sudah tidak tahu lagi berapa jam ia duduk di sana tanpa bergerak. Setiap detik terasa seperti satu beban baru yang ditambahkan ke dalam dadanya. Ia tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Keputusan sudah diambil, prosedur sudah disiapkan. Tapi hatinya menolak percaya bahwa waktu yang tersisa untuk bersama Amara tinggal sekejap. Amara membuka mata perlahan. Napasnya berat, tapi matanya masih memancarkan kehangatan yang sama seperti dulu, kehangatan yang dulu membuat Andra jatuh cinta, yang kini membuatnya hancur karena tahu ia akan segera kehilangan itu. Ia menatap Andra, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. "Jangan kelihatan sedih begitu," katanya pelan. Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Andra tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan, menggenggam jari Amara yang dingin. Ia ingin bicara, tapi setiap kata yang muncul terasa sia-sia di hadapan kenyataan. Ia ingin mengatakan bahwa ia takut, bahwa ia tidak sanggup, tapi di mata Amara ia melihat keteguhan yang tenang seolah perempuan itu sudah berdamai dengan takdirnya. Waktu berjalan seperti kabut. Para perawat keluar masuk ruangan, menyiapkan perlengkapan operasi. Dokter Ratna sempat masuk sebentar, memeriksa kondisi Amara, lalu menatap Andra dengan pandangan yang tak sanggup menyembunyikan rasa iba. 10 menit lagi, katanya pelan sebelum pergi. 10 menit. Waktu yang dulu terasa tak berarti kini menjadi segalanya. Andra merasakan jantungnya berdetak terlalu cepat. Setiap detak terasa seperti penolakan. Ia menatap Amara, menahan napas, mencoba menyerap setiap detail bentuk wajahnya, garis senyum kecil di ujung bibir, aroma tubuhnya yang samar di udara. Ia tahu, setelah ini semua akan berubah menjadi kenangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Amara menatap perutnya yang perlahan turun naik seiring napasnya. "Aku sudah mimpi tentang dia," katanya lirih. "Bayinya lucu. Mirip kamu. Dia memanggilmu ayah." Andra memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, mencium punggung tangan Amara, lama sekali, seolah ingin mengukir aroma dan hangat kulitnya di dalam ingatan. "Jangan takut," lanjut Amara dengan suara yang semakin lemah. "Kalau nanti kamu lihat mata anak kita, kamu akan tahu aku masih di sana. Aku nggak akan benar-benar pergi." Kata-kata itu menghantam Andra lebih keras dari apapun. Ia ingin berteriak, menolak kenyataan, tapi di depan Amara, ia tak ingin menunjukkan kelemahan. Ia hanya menatapnya dengan mata yang basah, berusaha menahan pecahnya suara. Dalam kepalanya, segala kenangan hidup bersama Amara bergulir cepat. Pertemuan pertama mereka di taman kampus, pernikahan sederhana di bawah hujan, tawa mereka saat merencanakan nama untuk bayi yang belum lahir. Semua momen itu kini terasa seperti mimpi yang terlalu singkat. Ketika petugas datang membawa tandu, Andra berdiri tanpa sadar. Suasana menjadi hening, hanya suara roda tandu yang bergesekan dengan lantai mengiringi langkah mereka. Andra berjalan di samping, menatap Amara yang masih berusaha tersenyum. "Aku akan menunggumu di sini," katanya pelan. Suaranya serak tertahan. Amara mengangguk. Senyumnya tipis. Tapi di balik kelemahan itu ada ketenangan yang menyalakan sedikit keberanian di hati Andra. Pintu ruang operasi menutup perlahan di depan matanya. Suara klik dari kunci pintu terasa seperti pemisahan antara dua dunia. Di dalam, cinta dan kematian sedang berhadapan. Di luar, Andra berdiri sendirian, dikelilingi kesunyian yang memekakan. Ia menatap pintu itu lama sekali, berharap bisa menembusnya, berharap waktu berhenti. Tapi waktu tetap berjalan, dingin dan tak peduli.
Ia duduk di kursi tunggu. Tangannya menggenggam rosario kecil milik Amara, benda yang selalu dibawanya selama masa kehamilan. Ia menggenggamnya erat. Seolah dari benda kecil itu ia bisa meminjam kekuatan untuk bertahan. Jam di dinding berputar pelan. Setiap menit terasa seperti jarum yang menusuk dada. Tiba-tiba, suara dari dalam ruang operasi terdengar, langkah cepat, aba-aba, dan bunyi alat medis. Andra berdiri spontan. Dadanya bergemuruh. Ia ingin masuk, tapi perawat menahannya di depan pintu. "Tolong, biarkan kami bekerja," katanya singkat. Kalimat sederhana itu seperti tembok yang memisahkannya dari takdirnya sendiri. Detik demi detik terasa seperti keabadian. Hingga akhirnya suara tangisan bayi memecah keheningan. Suara itu melengking tinggi, tajam, penuh kehidupan. Andra menatap ke arah pintu dengan mata membulat. Tangisan itu bagai cahaya pertama setelah malam panjang. Ia ingin berlari ke dalam, tapi langkahnya terhenti ketika suara lain menyusul, nada monoton dari monitor jantung yang perlahan berubah datar. Hatinya serasa diremas. Tangisan bayi dan suara datar mesin itu bersahutan, seperti dua dunia yang berpapasan hanya untuk saling berpisah. Ia tahu, di balik pintu itu, hidup dan mati baru saja bertukar tempat. Dokter Ratna keluar beberapa menit kemudian. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia memeluk Andra tanpa bicara, tapi dari pelukan itu, Andra sudah tahu segalanya. Dunia tiba-tiba terasa hampa. "Anakmu selamat," kata Dokter Ratna dengan suara pecah. "Amara, dia berjuang sampai detik terakhir." Andra menunduk. Bahunya bergetar. Ia tidak tahu harus merasa apa. Tangisan bayi masih terdengar dari dalam ruangan tangisan yang seharusnya membawa bahagia. Tapi kini terdengar seperti lagu duka. Ketika perawat membawakan bayi itu kepadanya, Andra menatap wajah mungil itu lama sekali. Hidung kecilnya, bibir tipisnya, dan mata yang masih tertutup rapat semuanya mengingatkannya pada Amara. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi lembut itu dengan hati-hati, seolah takut menyakitinya. Bayi itu diam. Hanya menggerakkan bibirnya perlahan, seolah mencari kehangatan ibunya yang kini tak ada lagi. Andra mendekapnya erat, menahan air mata yang jatuh tanpa henti. Di dadanya, bayi itu tertidur tenang, sementara di dalam hatinya, ada kehampaan yang begitu luas. Ia tahu, malam itu, satu bagian dari dirinya ikut pergi bersama Amara. Tapi di pelukannya, ada alasan baru untuk tetap hidup, warisan cinta yang ditinggalkan perempuan yang ia cintai sepenuh hati. Malam itu menjadi saksi. Di antara tangisan dan kesunyian, lahir dan kematian berdampingan dalam ruang yang sama. Dan Andra, berdiri di tengah keduanya, menjadi saksi bisu dari cinta yang harus memilih untuk kehilangan demi memberi kehidupan. Hari-hari setelah kepergian Amara terasa berjalan tanpa warna. Waktu seolah kehilangan bentuk. Pagi dan malam menyatu dalam satu kesunyian panjang yang menelan segalanya. Rumah sakit sudah tak lagi dipenuhi langkah perawat atau suara mesin. Hanya keheningan yang menempel di dinding kamar itu, keheningan yang menyisakan bayangan Amara di setiap sudut. Andra berdiri di depan jendela ruang perawatan yang kini kosong. Tirainya masih sama, bermotif bunga lembut yang dulu Amara pilih saat pertama kali dirawat. Tapi kini kain itu hanya bergoyang perlahan oleh angin, tanpa suara tawa yang biasa mengisi ruangan. Di atas meja kecil masih tergeletak gelas berisi air yang tak pernah habis diminum. Sisa napas Amara terasa masih ada di udara, samar tapi nyata, membuat dada Andra semakin sesak setiap kali menarik napas. Ia tak segera pulang. 3 hari berturut-turut ia masih datang ke rumah sakit, berdiri di tempat yang sama, memandangi langit sore dari jendela kamar itu. Setiap kali perawat masuk, mereka hanya menatapnya sebentar, tak ada yang berani bicara. Semua tahu, kehilangan seperti itu tak bisa disentuh oleh kata-kata. Dokter Ratna sempat menghampirinya pada hari ketiga. Wajahnya terlihat lelah, tapi penuh empati. "Andra," katanya pelan. "Amara pergi dengan tenang. Dia tidak kesakitan. Dia hanya tertidur setelah melihat bayinya lahir." Andra mendengarkan dalam diam. Ia tahu dokter itu berusaha menghibur, tapi tak ada kalimat yang bisa menenangkan hati yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. Ia hanya mengangguk pelan,
lalu menatap keluar jendela lagi. Ketika akhirnya ia pulang, rumah mereka terasa seperti tempat asing. Udara di dalamnya dingin dan hampa. Di meja makan masih ada toples kecil berisi biskuit jahe yang Amara buat sebulan lalu. Di kursi dekat jendela masih tergantung selimut rajut yang dulu digunakan Amara untuk menghangatkan perutnya saat malam. Semua benda itu kini menjadi saksi bisu dari kehidupan yang tak akan pernah kembali. Malam-malamnya panjang dan sepi. Bayi kecil yang kini diberi nama Aruna, nama yang dulu dipilih Amara karena artinya cahaya pagi, tidur di ranjang kecil di kamar sebelah. Tangisan Aruna sering membangunkannya di tengah malam, tapi bagi Andra, suara itu bukan gangguan. Itu satu-satunya suara yang menandakan bahwa masih ada kehidupan yang tersisa untuk dijaga. Setiap kali ia menggendong Aruna, ia selalu merasa dua hal sekaligus, cinta yang begitu besar, dan kehilangan yang tak terukur. Wajah bayi itu mengingatkannya terlalu banyak pada Amara. Lekuk bibirnya, hidungnya, bahkan cara tangannya menggenggam jari Andra begitu erat. Setiap sentuhan kecil terasa seperti serpihan Amara yang kembali, tapi sekaligus menegaskan betapa perempuan itu telah pergi. Suatu malam, Andra duduk di ruang tamu sambil menimang Aruna yang baru saja tertidur. Lampu temara memantulkan bayangan mereka di dinding. Dalam keheningan itu, ia berbicara lirih, seolah Amara masih duduk di seberang. Dia mirip kamu, Mar. Waktu dia senyum, matanya kayak kamu banget. Suaranya pecah di ujung kalimat. Ia menunduk, menatap wajah kecil itu yang tenang di pelukannya. Aku nggak tahu caranya jadi ayah tanpa kamu. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menahan. Ia tahu, menangis mungkin satu-satunya cara untuk tetap merasa hidup. Setiap malam seperti itu, ia berbicara pada bayangan, pada udara, pada ingatan. Kadang ia menyalakan kembali lagu-lagu yang dulu Amara suka, membiarkan rumah dipenuhi nada-nada lembut yang kini terasa seperti doa. Hari-hari berlalu, bulan berganti. Luka itu tak pernah benar-benar sembuh, tapi pelan-pelan berubah bentuk. Rasa sakit yang dulu menyesakkan kini bergeser menjadi rindu yang diam. Andra mulai belajar mengatur hidup baru, menyiapkan susu, menidurkan Aruna, mengganti popok di tengah malam. Semua yang dulu terasa asing kini menjadi rutinitas yang dijalani dengan hening dan ketulusan. Kadang ia berbicara dengan Aruna seolah bayi itu mengerti. Kamu tahu, Nak? Ibumu kuat sekali. Dia yang kasih kamu hidup ini. Setiap kali mengatakan itu, matanya basah. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Ia sadar, meski kehilangan, ia juga menerima sebuah anugerah yang Amara tinggalkan dengan seluruh cintanya. Suatu pagi, Andra membawa Aruna ke taman yang dulu sering mereka kunjungi. Matahari belum tinggi, embun masih menempel di rumput. Ia duduk di bangku favorit Amara, menatap langit yang mulai berubah jingga. Aruna tertidur di gendongannya, tenang seperti langit itu sendiri. Angin berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Andra merasa ada sesuatu yang damai di dalam dirinya. Ia menatap ke arah langit, lalu berbisik. Aku nggak akan kecewain kamu, Mar. Aku janji, aku bakal rawat dia seperti kamu mau. Dalam bisik itu ada keikhlasan yang perlahan tumbuh. Luka yang dulu terbuka kini mulai tertutup oleh cinta yang tidak lagi menyakitkan, melainkan menguatkan. Ketika matahari muncul sepenuhnya, Andra memejamkan mata. Ia merasa hangat di pipinya, entah itu air mata, atau mungkin embun yang jatuh bersama sinar pagi. Dalam hati ia tahu, meski Amara sudah pergi, cinta mereka belum berakhir. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kehidupan baru yang kini ia gendong setiap hari. Setiap langkah kecil Aruna nanti akan menjadi jejak Amara di dunia. Dan setiap senyum gadis kecil itu akan menjadi cara semesta mengingatkan Andra, bahwa dari kehilangan yang paling dalam pun, masih bisa tumbuh sesuatu yang indah. Hari itu, ketika matahari meninggi, Andra berdiri sambil memeluk Aruna lebih erat. Ia menatap langit dengan mata yang basah tapi tenang. Dalam diam ia berbisik, "Terima kasih, Mar, untuk semuanya." Langit pagi menjawabnya dengan cahaya lembut, dan di dalam hati Andra, sesuatu akhirnya menjadi utuh kembali, bukan karena kehilangan itu hilang,
Tapi karena ia telah belajar berdamai dengan luka yang tak akan pernah pergi, namun kini tak lagi menyakitkan. 3 tahun telah berlalu sejak malam itu. Waktu berjalan seperti air. Perlahan tapi pasti mengikis tepi luka yang dulu terasa tak mungkin sembuh. Di rumah kecil di pinggiran kota, pagi datang dengan suara burung dan aroma roti panggang. Di ruang tamu, seorang gadis kecil berlari tertawa sambil membawa boneka beruang yang sudah kehilangan satu telinganya. Namanya Aruna, cahaya yang dulu lahir dari tangis dan kehilangan, kini menjadi alasan setiap pagi Andra terasa berarti. Andra berdiri di ambang pintu, memperhatikan gadis kecil itu bermain. Ada senyum lembut di wajahnya. Senyum yang baru bisa ia pelajari lagi setelah lama lupa bagaimana caranya. Rambut Aruna tergerai berantakan. Matanya bulat dan penuh cahaya persis seperti ibunya. Kadang, melihat Aruna adalah seperti menatap potongan masa lalu yang kembali hadir tanpa diminta. Namun kali ini, rasa sesak di dada tidak lagi muncul. Hanya ada rasa hangat yang tenang. Cinta itu masih ada, tapi kini tak lagi melukai. Ia tumbuh menjadi kekuatan yang mendewasakan. Andra berjalan ke dapur, menyiapkan susu untuk Aruna. Tangannya cekatan, tapi pikirannya melayang. Setiap pagi, ia masih teringat bagaimana Amara selalu tersenyum sambil berkata bahwa bau pagi adalah bau harapan. Kalimat itu kini menjadi doa yang terus ia ucapkan dalam hati. Ketika Aruna datang memeluk kakinya, Andra menatap mata kecil itu dan tersenyum. "Pak, kapan Mama pulang?" tanya Aruna polos, seperti anak kecil yang belum sepenuhnya mengerti arti kepergian. Pertanyaan itu selalu datang sesekali, dan setiap kali, dada Andra tetap terasa sesak. Tapi kini ia sudah bisa menjawab tanpa air mata. Ia berlutut, menyentuh rambut lembut putrinya. "Mama nggak pulang, sayang. Tapi Mama selalu di sini." Ia menepuk dada Aruna pelan. "Di dalam hati kamu, dan Papa." Aruna menatapnya sejenak, lalu tersenyum, seolah puas dengan jawaban itu. Ia memeluk ayahnya erat, lalu kembali berlari ke taman belakang. Andra memandanginya dari jauh. Perasaan haru dan syukur bercampur jadi satu. Ia sadar, mungkin hidup tidak akan pernah sepenuhnya utuh, tapi justru dari ketidaksempurnaan itu, ia menemukan makna yang lebih besar. Sore itu, Andra membawa Aruna ke makam Amara. Langit berwarna jingga, lembut seperti kelopak bunga yang berguguran di angin. Aruna membawa bunga mawar putih di tangannya, sementara Andra memegang payung meski hujan belum turun. Mereka berjalan pelan melewati jalan setapak yang basah oleh embun sore. Ketika sampai di depan batu nisan itu, Aruna berjongkok. Tangannya kecil tapi hati-hati menatap bunga di atas tanah. "Ini buat Mama," katanya lirih. Andra berdiri di samping. Diam. Batu nisan itu sederhana, hanya nama, tanggal, dan satu kalimat singkat yang ia pilih sendiri dulu. Ia pergi dengan cinta, meninggalkan cahaya untuk tetap hidup. Kalimat itu kini terasa seperti kebenaran yang nyata. Aruna benar-benar menjadi cahaya itu bukan hanya bagi Amara, tapi bagi dirinya juga. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga segar. Andra memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dalam keheningan itu, ia merasa Amara ada di antara mereka, tidak dalam wujud, tapi dalam rasa yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia berbicara dalam hati, pelan, seolah Amara masih bisa mendengar. "Mar, lihat anak kita sekarang. Dia tumbuh cantik, ceria, dan kuat. Sama seperti kamu dulu." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Aku nggak tahu apakah aku sudah cukup baik jadi ayah. Tapi aku berusaha setiap hari. Aku belajar tertawa lagi, tersenyum lagi, seperti yang kamu minta." Aruna menatap ayahnya, lalu menarik tangan Andra untuk duduk di sampingnya. "Papa, Mama denger ya." Andra tersenyum. "Iya, sayang. Mama denger. Mama pasti senang dengar suara kamu." Anak kecil itu tertawa kecil, lalu mulai bercerita tentang sekolah, teman-teman, dan boneka favoritnya. Andra mendengarkan sambil menatap batu nisan itu. Entah kenapa, sore itu terasa begitu hangat.
Ada ketenangan yang melingkupi mereka, seolah semesta ikut diam bersama dalam penghormatan sederhana untuk cinta yang abadi. Saat matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga keemasan. Aruna bersandar di bahu ayahnya, menguap kecil. Andra menatap garis langit yang perlahan memudar, lalu berbisik, "Terima kasih, Mar. Karena kamu, aku belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi." Mereka pulang saat senja benar-benar turun. Di perjalanan, Aruna tertidur di kursi belakang, sementara Andra menyetir pelan, mengikuti jalan yang diterangi lampu-lampu kota. Dalam kaca spion, pantulan wajahnya terlihat lebih tenang, lebih damai. Sesampainya di rumah, ia menggendong Aruna ke kamar dan menidurkannya. Setelah memastikan putrinya tertidur, ia melangkah ke ruang tamu dan duduk di sofa. Dari jendela, cahaya bulan menembus tirai, jatuh tepat di atas meja kecil tempat Amara dulu sering menulis catatan kecil. Andra membuka laci meja itu, sesuatu yang sudah lama tak berani ia lakukan. Di dalamnya ada buku catatan berwarna biru muda. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan Amara masih rapi di halaman pertama. "Kalau suatu hari aku nggak ada, jangan sedih terlalu lama. Aku percaya, kamu akan jadi ayah yang hebat. Karena cinta yang kita punya nggak berhenti, cuma berubah bentuk. Jadikan Aruna alasan kamu untuk terus hidup." Tinta di ujung tulisan itu sedikit luntur, seolah pernah terkena air mata. Andra menyentuhnya dengan jari gemetar, lalu menutup buku itu dengan hati-hati. Ia memeluknya ke dada, menunduk lama sekali. Tidak ada air mata malam itu, hanya keheningan yang penuh rasa syukur. Ketika ia menatap ke arah kamar Aruna, ia tersenyum kecil. Dalam tidur, anak itu tampak tenang, bibirnya tersenyum samar, mungkin sedang bermimpi. Andra berjalan pelan ke sisinya, mencium keningnya lembut. "Selamat tidur, cahaya kecilku," bisiknya. "Mama pasti bangga lihat kamu." Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah kecil itu sambil memejamkan mata. Dalam diam, ia merasa seolah ada tangan lembut menyentuh pundaknya, bukan nyata, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Ia tahu, di suatu tempat yang tak bisa dijangkau mata, Amara tersenyum melihat mereka. Di luar, bulan menggantung sempurna di langit. Angin malam berhembus membawa aroma bunga kenanga dari halaman. Dunia terasa tenang, seperti akhirnya menemukan keseimbangan antara kehilangan dan keberlanjutan. Andra menatap ke langit sekali lagi sebelum mematikan lampu. "Terima kasih, Mar, untuk cinta yang gak pernah selesai." Dan malam itu, dalam keheningan rumah kecil mereka, cinta yang lahir dari kehilangan akhirnya menemukan bentuk paling indahnya, bukan dalam kebersamaan, tapi dalam cahaya yang tetap hidup di hati yang pernah patah.